Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, ini namanya Zeno. Zeno umurnya sekarang udah dari tanggal 14. Sekarang tanggal berapa Zeno? Hah? Tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal 1 28, 14, 15 hari. Umurnya udah 15 hari atau udah 2 minggu. Ya udah 2 minggu betul ya. Namanya Zeno. Nah, bagaimana cerita lahiran Zeno? Mari kita mulai. Nih Zeno sekarang sukanya nenen dan tidur. Oh, nggak mau. Ya, yuk. Oke, itu tadi video waktu Zeno umurnya 2 mingguan ya. Padahal sekarang, saat video yang ini dibuat, sekarang Zeno udah umur 1 bulan, mau lebih 1 minggu ya. Dari awal sebetulnya pengen nyeritain proses lahiran Zeno sebagai dokumentasi bahwa kita sangat bersyukur, dan juga dokumentasi karena sepertinya saya dan istri juga ini merupakan anak terakhir, jadi beneran anak bungsu ya. Kenapa anak terakhir? Karena istri itu udah 2 kali keguguran, dan Zeno ini berarti anak ketiga yang tiga-tiganya itu disesar. Jadi untuk kalau hamil lagi itu beresiko banget ya. Jadi berat lah ya. Jadi untuk keselamatan baik ibunya maupun janin dan anak, makanya kami memutuskan ini merupakan anak yang terakhir gitu ya. Alhamdulillah. Jadi Zeno itu udah fix bungsu. Tapi bukan itu yang mau di-sharing, mau ceritain pengalaman yang menarik nih ya. Terakhir punya anak bungsu. Pengalaman mulai dari periksa sampai lahiran. Dulu itu memang pas setelah nikah itu jeda 3 atau 4 bulan istri hamil. Nah, cuma kemudian waktu itu kita saking sibuknya dan istri juga lagi waktu itu ngerintis semacam clothing lain gitu loh ya, hijab-hijab, dan kecapean. Jadinya pas hamil pertama itu tiba-tiba muncul flek. Kebetulan saya waktu masih S2 waktu itu. Jadi kita lagi LDM, long distance marriage ya, lagi jauhan. Saya di Depok, di UI, istri lagi di Bandung. Nah, istri lagi sibuk, kemudian ketemu vendor dan lain-lain, ke tukang jahit, beli kain. Karena kecapean, tiba-tiba ada flek. Nah, lama-lama fleknya makin banyak, jadi darah. Dan akhirnya meluruh, keguguran. Jadi si calon janin itu akhirnya meluruh. Itu keguguran pertama. Tapi setelah itu alhamdulillah beberapa bulan kemudian, sekitar 4 atau 5 bulan atau 6 bulan ya, lupa lagi, hamil Nyanya ya, anak pertama. Nah, cuman waktu lahir Nyanya itu nggak kontraksi-kontraksi. Jadi pas hamil Nyanya itu udah 9 bulan itu nggak kontraksi-kontraksi. Masuk 10 bulan pun nggak kontraksi-kontraksi. Sampai di satu titik di mana dicek detak jantungnya udah mulai melemah dan akhirnya harus disesar. Jadi Nyanya waktu itu disesar. Pas Kindi, setelah Nyanya umur sekitar 7 bulan atau 8 bulan, istri hamil lagi. Nah, cuman waktu itu kondisinya hamil sambil menyusui dan lagi sibuk-sibuknya banget. Saya waktu itu lagi ngerintis sebuah lembaga riset ya. Saya kecapean, istri pun kecapean. Jadinya ya meluruh lagi. Jadinya keguguran lagi. Jadi keguguran, lahir Nyanya, hamil dan keguguran lagi, baru kemudian Kindi. Pas Kindi juga sama. Jadi Kindi itu udah mulai kontraksi, udah bukaan 1, mau bukaan 2, tapi terus mentok. Jadi udah ada 6 jam itu bukaan 2 terus, nggak maju-maju. Sampai akhirnya ternyata ketubannya pecah. Dan udah mulai ada warna hijau-hijau gitu di ketubannya. Nah, jadinya apa yang terjadi? Harus disesar lagi. Jadi keguguran, lahir Nyanya, keguguran lagi, terus lahir Kindi, anak kedua ya. Nah, yang ini, pas hamil ini alhamdulillah sehat, aman, lancar ya, memang diprogram. Jadi jedanya tuh antara Kindi sama Nyanya tuh jedanya 3 tahun. Tapi kalau Kindi sama yang ini nih, sama Zeno, itu jedanya
lumayan, ada 5 tahun ya, hampir 5 tahun. Karena Kindi sebentar lagi mau 5 tahun. Nah, yang ini juga ada kisah menarik nih. Pas lagi diperiksa, tadinya kita ke dokter yang rame banget ya, yang penuh banget. Orang-orang pada ke dokter itu. Tapi ngantrinya memang panjang, tapi memang enak sih. Beliau ngejelasinnya enak banget. Bikin kita jadi tenang, bikin wawasan kita jadi luas, dan juga berbasis ilmiah dan riset-riset. Jadi beliau tuh ngejelasinnya enak banget. Akhirnya kita milih di rumah sakit itu juga sama beliau. Tapi ternyata niatnya mau sama beliau tuh ya, lahirannya. Tapi ternyata beliau menemukan bahwa istri itu plasentanya nempel sama dinding rahim. Nah, beliau, si dokternya merasa ada dokter lain yang lebih expert untuk melihat hal itu. Nah, kita ke dokter yang lain waktu itu. Dokter ini cewek ya, nah dokter yang dirujuk sama dokter ini adalah cowok ya. Nah, pas diperiksa sama dokter ini, ternyata dokter ini asik gitu ya, lucu. Jadi sama-sama bikin nyaman, sama-sama bikin tenang, enak ngejelasinnya, tapi ada plusnya, ada tambahannya, itu lucu. Jadi memang komedi banget lah, kocak banget lah dokternya. Dan ngecek memang ya, jadi kalau plasenta ke dinding rahim, kalau nempel itu perlu diawasi ya, perlu terus diobservasi, karena kalau terus-terusan sampai lahiran nempel, ada kemungkinan rahimnya juga ikut diangkat. Katanya gitu ya, katanya. Baca-baca beberapa literatur sih bilangnya kayak gitu. Nah, makanya, wah, ya udah riskan sama dokter ini aja. Akhirnya kita kemudian lahiran sama dokter ini. Nah, karena udah pasti sesar, teman-teman, kan udah pasti sesar, kita jadi boleh milih tanggal. Kan kalau beda ya, kalau lahiran normal itu, ya kita nunggu kontraksi aja. Kira-kira kontraksinya kapan, ya lahirnya di tanggal kontraksi, maka si bayinya kan alamiah keluar. Kalau ini karena kita beresiko kalau nunggu sampai kontraksi, bahaya, makanya kita jadi milih tanggal. Nah, waktu itu lumayan panjang sih, tapi kata dokternya, yaudah aja, lahirannya pas 14 Februari. Gitu ya, supaya namanya jadi Asep Valentino katanya ya, karena Valentin ya. Kita sih sebetulnya nggak mikir itu ya, jadi ya tanggal berapa aja, tapi kalau saran dokter dan dokter luangnya di tanggal 14, akhirnya kita memutuskan di tanggal 14. 14 itu waktu itu hari Senin. Nah, di hari Sabtunya kita mesti cek-cek ya, istri harus cek lab ya, cek ke dokter anestesi, semua dicek-cek termasuk di PCR ya. Kalau saya minggu malam. Nah, pas minggu malam itulah kita kemudian mulai masuk ke rumah sakit, datang ke IGD, istri diobservasi, saya di antigen sebagai pendampingnya. Di antigen, nah kemudian abis semua selesai, saya negatif ya, negatif COVID, jadi boleh nemenin. Saya dan istri diantar ke kamar sementara, karena istri sesarnya pakai metode baru, namanya metode ERAX. Jadi metode ERAX itu puasa dulu beberapa jam sebelum persalinan, karena direncanakan operasinya jam 7 pagi, dari jam 11 itu udah puasa. Nah, nanti pas beberapa jam sebelum dilakukan tindakan, dioperasi, itu harus minum yang manis-manis, dikasih teh kotak 2 ya. Gitu. Nah, aku mau ngasih lihat dulu ruangannya seperti apa ya. Jadi kita nyaman banget nih dapat ruangannya. Ini ruang tunggu sebelum kita dapat ruangan yang benerannya. Jadi ruang tunggu, ruang inap untuk di ruang tindakannya. Enak banget lah ya. Kita coba lihat fasilitas-fasilitasnya. Nah, ini ada kursi nih yang bisa jadi juga tempat tidur ya buat yang nunggu. Terus kasurnya tuh luas ya, ruangannya lumayan luas banget. Ada AC ya. Dan ini istri yang lagi nonton. Jadi kita nggak punya TV di rumah ya. Jadi ada TV tapi nggak dipasang. Jadi kita jarang nonton tuh. Lagi preparation, ngemil-ngemil. Ada lemari juga di situ. Terus juga ini kontrol-kontrol ruangan ya. Ada lampu, ada suara, ada tombol juga buat yang lain-lain. Ini ada penanda arah kiblat kemana. Terus ini pintu ke kamar mandi ya. Itu ada tempat sampah. Kamar mandi juga enak, lumayan enak. Jadi kalau kita buka itu gampang dibukanya, luas, itu udah ada barang-barang kita ya. Itu bukan dari sana, ini kita yang bawa dari rumah. Nah, kan? Oke, kelihatan ya, bagus ya. Jadi lumayan luas tuh, showernya juga bisa air panas, dan air panasnya juga cepet ya, nggak usah nunggu lama.
Terus juga ada tempat sampah yang di sini tempat sampah medis ya. Jadi lengkap sudah. Yes, mantap jiwa. Oke. Nah, pas besok paginya tuh subuh-subuh ada suster dan juga bidan yang datang untuk preparation, untuk nanya minumnya dihabisin ya, karena harus minum yang manis-manis tadi dihabisin. Terus kemudian dibawa ke lantai bawah. Nah, saya nggak bisa ikut ya. Jadi ya karena pandemi, karena COVID kan semuanya harus steril ya. Dan di tempat operasinya pun, jadi kita nggak boleh masuk. Tapi sebenarnya sih, kalaupun boleh masuk pun saya nggak akan masuk ya, takut, ngeri. Saya nggak kuat kalau ngelihat tindakan-tindakan operasi gitu yang ada darah-darah itu, saya suka lemes ya, bawaannya nggak kuat. Tapi enak ya nunggunya, dan sepi ya, tempat nunggunya sepi. Jadi istri masuk di sebuah ruangan, ini ruangan tindakan, ruangan operasinya. Saya nunggu di luar ya, nunggu di lorong ya. Kemudian ya di situ aja nunggu gitu. Alhamdulillah ditemenin sih sama ada sobat ya yang juga lagi lahiran juga istrinya. Kebetulan istrinya sobat ini juga sobatnya istri saya. Jadi janjian janjian lahiran bareng. Ditemenin ngobrol, dan waktu itu dipanggil. Pas dipanggil, diliatin nih. Nah, ini dia pertama kali Zeno diliatin, terus dipersilahkan untuk adzan di situ ya. Diadzani Zenonya. Jadi pas lahir supaya ngedenger kalimat-kalimat Allah ya, terutama diadzanin terus diikomahin. Boleh nih. Dan dari sini alhamdulillah terus sharing ngobrol sama dokter anaknya, sama dokter anak dikasih tahu kondisinya seperti apa dan lain-lain gitu. Sambil nunggu ibunya, istri saya itu pasca operasi ya, masih ada di tindakan. Jadi istri di ruangan lain pasca operasi ya, masih diberesin, dijahit dan lain-lain. Saya kemudian konsultasi sama dokter anak dan ngecek anaknya seperti apa. Tapi beberapa jam, setengah jam sampai 1 jam kemudian ternyata detak jantung anak tuh kecepetan. Jadi terlalu cepet, nggak ada sesak, nggak ada dahak, tapi kecepetan. Jadi untuk anak yang baru lahir itu detak jantungnya tuh cepet banget, kecepetan, di atas 90 kalau nggak salah, 90 detak, 90 helaan nafas per menit, itu kan kecepetan. Makanya masuk ke ruangan khusus ya, bukan ke ICU ya, dekat-dekat ICU-nya, tapi ruang perina apa gitu ya, di situ untuk diobservasi. Dan alhamdulillah aman, lancar, sehat. Lalu kita masuk ke ruangan. Nah, ruangannya kemudian udah beda sama ruangan sebelumnya. Ini kita di ruangan yang benerannya ya. Akhirnya bisa ketemu sama anak, bisa ngobrol ya. Dan alhamdulillah sehat semuanya, dan senang banget sama pelayanannya. Alhamdulillah luar biasa, pelayanannya enak banget, makanannya enak, terus juga susternya sigap ya, alat-alatnya bagus, dan pemandangan kamarnya juga bagus ya. Pemandangan kamarnya itu kalau malam-malam tuh ke arah utara kota Bandung, jadi ke arah gunung-gunung utara kota Bandung, jadi kita bisa lihat lampu-lampu di atas itu indah banget lah. Jadi matiin lampu malam-malam di kamar itu, terus kita buka tirainya, lalu kita lihat keluar, itu asik banget, bagus banget ya. Fasilitas di kamarnya juga asik ya, mirip hotel. Makanannya nikmat-nikmat, enak-enak, dan alhamdulillah yang paling disyukuri itu ada kelahiran Zeno ya gitu. Alhamdulillah banget. Nah, pertama kali Zeno nangis agak panjang itu, jadi Zeno tuh nangisnya dikit-dikit ya. Nah, seperti ini nangisnya dikit-dikit. Gitu. Alhamdulillah disyukuri banget, dan Zeno sekarang udah 1 bulan lebih, udah imunisasi juga, udah divaksin. Doain ya para netizen semua, teman-teman yang nyimak YouTube ini, mudah-mudahan Zeno jadi anak soleh, jadi qurrata a'yun, jadi solusi atas permasalahan bangsa dan umat ya di Indonesia dan juga dunia. Terima kasih, sekian aja vlog kali ini. Terima kasih juga atas doa-doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah cahaya
sayangmu menusuk di dalam hatiku, dan dirimu yang hadir di sana tiada jua kau kumiliki. Di dalam hasratku dia membisu menangis.